Kalau udah ada komentar, gue yang aman-aman aja di PNS misalnya gitu ya. Iya, iya. Ya lu jangan mengharapkan amunisi tanpa batas lu gitu ya. Amunisi tanpa batasnya kayak ya lu gak bisa kayak gue tiba-tiba liburan, tiba-tiba itu kan ini gue. Karena difficulty gue ngambil yang hard nih. Iya. Padahal kita sama-sama nggak ada, mau kita ada privilege enggak, sama-sama ada yang disakitin, nyakitin ya. Betul. Mau lu privilege lu Bang Uus, lu anak orang kaya. Enggak juga cuy. Enggak juga kalau lu ngambil difficult hard ya masih ya bener sih. Itu bisa menanggulangi itu tuh yang komentar kayak gue PNS aja lah yang aman-aman aja lah itu tuh. Nah yang jadi masalah adalah ketika orang yang ngambil difficulty easy. Iya. Terus kayak ngebandingin apa resultnya sama yang difficulty-nya hard. Dan karena yang ngambil difficulty easy banyak, jadinya kesannya jadi mereka yang bener, jadi kita yang salah. Oh karena mayoritas ngambil easy. Kita ngambil hard. Jadi pola hidup juga, point of view juga udah beda ya. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini kayaknya episode kali ini kita ngomongin gosip-gosip di dalam industri. Karena orang satu ini selalu dikomentarin oleh netizen, Bang lu kok ngomongin orang mulu, berasa hidup lu paling bener lu Bang. Selalu gitu kan, kayak lu udah capek banget komentar begitu tuh. Ya gimana ya, lu tahu gak sih kalau lu rasanya jadi orang yang sebenarnya lu gak pengen jadi rebounder. Tapi bola mantulnya ke lu mulu gitu. Sulit juga ya. Masa bola rebound kita tolak. Iya kan, maksudnya kan kayak hal-hal yang gue dengar, gue tahu itu bukan karena gue nyari tahu Mal. Informasinya datang sendiri. Ya dunia sosmed sekarang kita bisa lihat. Bukan dunia sosmed, dunia tongkrongan. Iya kan kayak kayak gue diajak nongkrong sama teman gue kesini, taunya lagi ngomongin ini. Yang gue kok pada ngomongin ini gitu. Nah ini Us datang nih, nah tuh tanya Us aja dah. Kenapa tanya gue bilang. Kayak seolah-olah informasi semua dari lu ya. Iya seolah-olah gue tuh tahu semua gitu, tapi ternyata tahu. Emang kalau soal begitu netizen emang Uus itu udah A1 ya. Itu udah kita langsung kayaknya Uus lebih tahu deh. Bahkan kayaknya perselingkuhan Virgon sebenarnya Uus udah tahu dari lama. Enggak, kalau itu gue kaget. Kalau gitu gue kaget. Kalau itu kaget beneran. Kalau itu gue kaget beneran. Oh kok bisa gitu? Karena memang gue kan di beberapa konten gue kan sebenarnya ngasih perspektif yang nggak cuma sekedar kata-kata nih, gitu kan biasanya kan kayak orang hidupnya kayak gimana, kita perspektifnya kita coba buat telusurin perspektif lain lewat obrolan kan. Kalau gue kemarin di rumah tangga itu kayak nyari perwakilan gitu. Kayak misalkan kayak perwakilan rumah tangga yang seperti ini rumah tangga yang soleh-solehah tapi asik. Ada Kinos, ada Gina, ada Virgon sama Ina gitu. Oh sempat datang soalnya kan. Iya gitu. Patra juga Patra. Patra sebagai dari perspektif kayak oke nih kita ngomongin soal hubungan rumah tangga tapi ya gue tau lah gaji penyiar berapa gitu. Tapi dapetnya istri cakep gitu. Dan ditambah lagi perspektif cowok jelek istri cakep gitu. Jadi memang gak gue bawain cuma sekedar obrolan, tapi secara physically pun itu jelas gitu kalau mereka stance-nya ada di mana. Termasuk dengan Virgon dan Ina gitu. Gue bilang ini rumah tangga yang gue lihat menghasilkan sesuatu, lagunya jadi karya, bahkan lagunya dijadiin film, jadiin series gitu. Jadi kayak dan rumah tangga mereka juga ibaratnya soleh dan solehah bersama gitu. Iya hijrah bareng ya. Iya gitu, hijrahnya bareng terus tapi sama gua pun tetap asik gitu. Kan agak lumayan jarang ya gitu kayak. Hijrah tapi masih pengen ngobrol sama gua gitu kan agak lumayan kontradiktif gitu. Tapi ya maksud gua ya karena gua tidak pernah nyari tahu segitunya, itu kan salah satu kalau sebenarnya ada satu info yang gua juga nggak tahu. Dan memang info yang tentang rumah tangga mereka emang nggak pernah ada yang tahu siapa-siapa, semuanya juga kaget. Iya dan gue terakhir ketemu Virgon kan dia lagi promo lagunya juga soal tentang anak kan. Di situ juga bilang bahwa semenjak menikah ini apalagi punya anak itu kerannya dibuka Tuhan tuh kayak tiba-tiba jadi banyak kerjaan. Jadi gue kayak arahnya itu udah dari obrolan dia tuh arahnya ini orang bener nih gitu. Iya bahkan kan gue sampai
Gua penangis denger lagu yang soal Iya yang terakhir benar. Iya. Pas nangis gua nangis ya. Saatnya judulnya? Ini yang pokoknya ngomongin bapak kan? Iya. Yang Saat kau telah mengerti apa iya, gitu. Iya, pokoknya itu baru. Ya. Ternyata kaget ya. Ternyata, kaget lah kok gitu. Ternyata main WeChat. Enggak sih, dia kayaknya udah bukan WeChat lagi tuh, udah yang atasnya tuh kalau lihat dari chatnya kan udah ada ya kita bisa baca. Iya. Kayaknya udah siapa nih mau Sisil mau apa udah detail tuh. Cuman kan misalnya tiap kali ada hal-hal yang seperti itu yang gua sadarin adalah selalu aja ada imbasnya ke lingkungan. Oh maksudnya cowok jadi disamaratakan gitu? Cowok jadi disamaratakan dan teman-teman yang ada di sekitar dia seolah-olah semua sama. Oh padahal belum tentu nih di circle-nya dia. Iya. Itu yang kadang-kadang kayak karena sebenarnya kan jumlah cewek kan lebih banyak nih dibanding laki kan. Iya. Dan cewek itu cenderung untuk berkumpul sama yang setipe. Oh maksudnya yang sifatnya sama, kebiasaannya sama. Iya, sedangkan cowok enggak gitu. Oh. Lu tukang selingkuh, yang satu suka hobinya Gundam, yang satu hobinya mobil. Tapi kita bisa satu barengan gitu. Iya bisa bersama-sama walaupun beda hobi nih ya. Beda hobi, beda prinsip hidup gitu. Tapi kalau ngobrolnya nyambung menurut kita laki-laki itu cukup gitu. Iya bener sih. Iya kan? Sih. Iya, jadi karena mungkin kebanyakan tongkrongan perempuan ini karena nyarinya yang satu frekuensi gitu. Yang bukan satu frekuensi aja tapi kayak misalkan kayak nyari cowok yang kayak gimana pun mereka satu prinsip gitu. Ya kan kayak dandanan pun satu iya kan? Benang merah gitu. Iya kan? Iya. Kita kan jarang melihat kayak ada satu geng ukti, satunya lagi tidak aja mungkin. Ada aja, cuma tapi maksudnya jarang, jarang gitu. Yang akhirnya yang cewek-cewek yang tidak berukti ini lebih nyaman nongkrong sama cowok. Karena kalau dia nongkrong sama yang cewek-cewek disangkanya kayak kok cewek mikirnya gini, kok gini jadi gak nyaman gitu. Sedangkan di cowok-cowok lu nyebelinnya kayak gimana, ini sini bangsatnya kayak gimana, tapi kalau di tongkrongan asik kan ya bodo amat gitu. Iya selama asik ya. Kuncinya yang penting jangan so asik tapi asik bener nih. Iya gitu. Jadi kayak ketika kita cowok-cowok nih satu kepergok apa, seolah-olah yang lain kayak berarti si ini juga gitu. Padahal teman-teman kita yang misalkan kayak ada yang bandel cewek gitu. Mungkin gak di tongkrongan kita, tapi emang satu orang di tongkrongan lain gitu. Dan mereka punya grupnya sendiri yang kita nggak tahu gitu. Tapi karena nongkrong sama kita jadinya seolah-olah kayak berarti si ini juga nih dia patut dicurigai nih. Disamaratakan aku. Iya gitu kan bangsat banget ya gitu. Iya. Emang apa ya ibaratnya itu tuh udah sekali lu dilihat satu tongkrongan ada yang jelek. Ini pakai narkoba, ini pasti pakai narkoba kan gitu. Kan pasti kita jadi berapa banyak komika yang udah digerebek BNN kan? Iya, dan gara-gara dianggap pakai. Mau nggak mau kan harus klarifikasi, harus membela diri dan nantinya membela dirinya gitu seolah-olah kita menyudutkan teman kita padahal mah tidak. Oh ya supaya seolah-olah kita bener ya, kita harus sudutin dia yang kena kasus gitu ya. Iya, padahal mah kita cuma mau ngasih tahu kalau ya enggak kita kagak gitu. Kita maksudnya kayak kita temenan tapi emang nggak sama soal itunya gitu. Iya gue setuju sih, gue setuju. Lu nikahnya udah berapa lama sekarang? Sekarang 7 tahun gue. Berarti tahun ganjil kata orang-orang lagi tahun banyak cobaan, emang bener tuh? Enggak juga kan? Enggak. Lu gak pernah ada, maksudnya ya kepikiran gue mau bosan sama bini gue mau selingkuh, ada pernah kepikiran gitu? Kenapa lu bisa gitu? Gak gini ya Mal ya, kadang-kadang tuh orang-orang itu suka bilang kayak ini tahun ke-5, tahun ke-10 ini bakalan begini gitu. Memang ada benarnya untuk beberapa orang dan mungkin gue tidak dapat itu gitu. Karena dari awal milih istri aja gue tidak sesuai dengan pakem orang. Oh udah di luar pakem nih. Udah di luar pakem, kenapa gue ngejalaninnya jadi sesuai sama pakem orang kan? Kan tidak masuk akal. Iya kan itu obrolan yang umum ya, tahun ganjil itu. Iya, gue ngerasa di tahun ke-7 gue sama istri gue sama-sama aja ya. Malah gue ngelihat growing istri gue di tahun ke-6, tahun ke-7 gitu. Maksudnya yang kayak dia akhirnya memberanikan diri buat kayak tutup kupingnya, dia pengen konten aja gitu kayak dia punya selama ini dia ngelihat gue ngonten kayak gimana terus kayak akhirnya dia punya tim sendiri.
buat dia bikin konten-kontennya dia gitu. Gue bilang kayak ya udah silakan. Dan gue ngelihat kayak gimana ya? Kan orang kalau nikah kan kayak takut ntar lu kira kalau misalnya udah nikah dia nggak bakal berubah gitu. Ternyata bisa berubah. Iya, maksudnya kan kayak orang kan pada takut kalau abis nikah tuh si pasangannya berubah kan. Oh gitu maksudnya. Oke. Iya kan, maksudnya berubah jadi lebih buruk lah gitu. Yang awalnya mungkin setia jadi tidak, yang awalnya romantis jadi tidak gitu. Ya gue juga pun merasakan hal itu gitu. Karena mungkin ketika di tahun kedua ketiga, ternyata romantis itu sudah tidak penting. Yang penting itu adalah menafkahi keluarga. Bagaimana caranya? Gitu. Karena tidak bisa romantis kalau tidak ada uang kan? Iya kan? Kita berubah bukan karena ingin berubah Mal. Iya. Dalam rumah tangga itu gitu, tapi emang karena kondisi keluarganya lagi apa yang kita hadapin gitu. Lagi seret ya akhirnya berubah juga ini kita ya behavior kita. Iya. Begitu lagi banyak uang berubah juga. Ada yang fokusnya ke istrinya, ada yang fokusnya yang lain. Iya. Yang kayak ya contoh kasusnya yang Virgon udah viral ini ya. Akhirnya kemana-mana yang kan ada hitungan sampai keluar bininya ngeluarin hitungan. Iya. 200 juta, 200 juta buat gini padahal buat biaya anak gini. Ya emang orang kalau buat dosa tuh ada aja uang jalan keluarnya gitu ya. Maksud gue kayak memang bayar anak gak bisa tapi kok untuk begitu-begitu ada aja uangnya kayak misalkan gitu. Orang marahin Virgon 200 juta gitu buat perempuan gitu misalkan gitu. Buat dosa gitu. Gue bilang kayak semua laki-laki itu bayar mahal buat dosanya kali gue bilang. Oh tapi beda-beda. Beda-beda aja, ada yang 200 juta buat mabuk. Ada yang 200 juta buat beli action figure Luffy yang segede orang gitu kayak. Itu dosa juga. Dosa juga ini berhala bangsat gitu kayak. Iya, ada yang beli sepatu basket terus. Iya, yang entah mau yang G-Dragon Kondo, wah yang barunya lagi yang mungkin pengen beli yang Jordan yang bread yang ori-orinya gitu yang udah kuning yang harganya ratusan juta itu gitu. Iya. Apakah lu jadi punya pembelaannya? Tapi kan itu zina bang gitu. Yang lain enggak. Ya tapi tetap aja lu ngeluarin duit segitu dan bukan buat keluarga lu gitu. Oh iya, dan kadang-kadang kita misalkan beli onderdil Vespa gitu ya atau onderdil apa kan itu bini nggak tahu ya. Kayak tiba-tiba loh kok ada Vespa baru nih gitu kan. Makanya kebanyakan marah kan perempuan di kasus itu bukan laki-laki. Ya karena kadang kita laki-laki bingung sih ya kalau mau bayar mau memuaskan kesenangan kita tapi yang benar tuh ya beli alat-alat yang kita suka ya. Benar. Yang dulu kita nggak bisa beli. Dengan membeli alat yang kita suka, kita jadi bisa menyayangi orang yang kita sayang gitu. Oh iya benar sih. Bener. Jadi kita nggak. Bener-bener itu kenapa kayak gitu sih ya? Jadi gimana tuh ya? Maksudnya kalau supaya kita bisa sayang sama istri kita atau siapapun itu, tapi kita harus menyalurkan dulu ke hal-hal yang hobi kita nih. Karena kan sebenarnya pernikahan itu bukan dua orang yang saling membahagiakan, tapi dua orang yang sudah bahagia. Oh, jadi satu. Iya, jadi ketika lu berharap suami lu atau istri lu membahagiakan lu dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi lu kecewa. Iya jadi bergantung ya. Jadi bergantung. Kok laki gue jadi begini. Iya. Gue juga kok bininya jadi begini gitu. Akhirnya kok jadi begini juga jadi begini jadi gitu kayak ya. Kalau lu sama-sama bahagia tuh kayak lu ketemu tuh kayak ya gue udah kondisi udah bahagia. Gue pengen sharing sama lu. Itu yang bener sih. Jadi kalau mau nyari jodoh mending cari yang udah bahagia juga sama hidupnya jadi ya. Bukan sudah bahagia tapi tahu cara membahagiakan dirinya dia gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya gue tidak bahagia sama dia, gue masih bisa ngakalin bagaimana gue membahagiakan diri gue, lu masih nyebelin nggak gitu? Oke. Gue masih bisa mentolerir lu nggak gitu. Tapi kalau sudah sampai lu sudah bahagiain diri lu sendiri untuk bisa lu sharing ke dia dan dia tetap toksik dan dia tetap anjing gitu, ya memang ada yang masalah kali sama dia gitu. Lu toleransi apa ke bini lu yang sampai sekarang, yang lu kaget pas nikah, wah ini gue harus toleransi nih soal ini nih apa? Ada nggak? Soal apa? Soal care yang harus terus stabil gitu. Sentuhan. Oke. Kayak physical touch gitu tuh kalau love language bini gue tuh physical touch gitu. Jadi kalau nggak disayang, nggak dipegang gitu, dia ngerasa kayak sendirian gitu. Karena traumanya dia zaman dulu. Ya oke. Ya jadi kayak hal-hal kayak gitu yang gue bilang kayak kan gue harus gini ada
ada jarak lah ketika gue ada game baru, ada hobi baru, kerjaan lagi numpuk dan segala macam, physical touch itu kadang-kadang suka lupa gitu. Oke. Jadi cuma sekedar bun, gitu love you, cuma gitu-gitu doang, tapi nggak dipegang, nggak dikelonin, nggak dijamah, ibaratnya kalau kata bahasa itu kan. Betul. Suami istri, iya. Tidak driver online gitu, tidak di grab gitu, jadi kayak. Ada lagi tuh, harus ada tuh minor fans gitu ya. Nggak jadi driver, nggak di grab. Anjing. Ya pokoknya intinya gitu, jadi kayak ya mungkin ya gue juga udah sering ditanya-tanya kayak begini kan juga akhirnya juga ada yang apa ya yang baru semalam di Tori Kaizoku ada orang yang ngelamar orang ngelamar kan gue punya bar kan Tori Kaizoku itu iya, kan yang di Kuningan terus kayak tiba-tiba pas acara kemarin kita anniversary-an 1 tahun Tori Kaizoku ada yang ngelamar pasangannya terus gue selamatin lah gitu, congrats gitu, bla 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 gitu. Terus kayak gue samperin namanya siapa, namanya ini, ceweknya siapa, namanya ini gitu. Terus kayak tiba-tiba si lakinya tuh ngerangkul gue gitu. Bang, gue ngikutin lu banget, gue dengerin banget ketika lu bilang kayak nikahilah fetish lu gitu. Terkenal sih itu quotes lu itu. Iya, terus kayak gue sekarang bang, gue ketemu sama orang yang fetishnya gua tuh ada di dia, fetishnya dia tuh ada di gua bang gitu. Dan yang gue dengar dari beberapa obrolan lu juga ada orang kaya juga yang ternyata seksnya tidak terpenuhi gitu. Seenggaknya gue kalau misalnya teman gue lebih kaya gue tuh udah tidak iri lagi bang. Mungkin seks gue lebih enak dibanding dia gitu. Oh dia iya. Bang thank you ya bang gitu. Itu tuh apa ya sejauh waktu gua sering diundang di tahun 2020 sampai 2022 lah ya Pak, malah ya maksudnya kayak kan sering kan maksudnya saat itu tuh kayak hampir tiap hari lah gua ada di YouTube gitu mal tadi kontennya siapa gitu. Kang Soleh mau konten siapa mau muter aja. Lah gitu kan maksudnya orang kan ngira itu kerjaan gua gitu padahal kan gua bantu temen gitu mal. Iya. Maksudnya kalau ya gua omongin selama ini soal bagaimana nolong temen tuh nggak harus lewat transferan tapi hadir ya itu gitu maksudnya kan kayak ternyata impactnya tuh segitunya sampai ke jodoh orang gitu kayak amazing sih mal gitu. Di saat gue di 2023 ini tuh kayak gue lagi lay low gitu. Kayak mencoba buat kayak santai hidup udah lagi kayak terlalu jauh gue sama teman-teman gue gitu. Gue terlalu jauh sama diri gue sendiri gitu selama gue 2 tahun terakhir tuh kerja terus gitu kayak tiap kali gue jalan tuh gue dapet kayak orang-orang yang nepok gue di tempat random gitu, random people in random place gitu yang bang, gue nggak mau minta foto bang, gue mau bilang makasih ya gitu. Makasih kenapa? Ya waktu itu gue dengerin lo di konten yang ini, terus gue lebih lega bang gitu, kayak atai gitu gue bilang kayak jangan gitu gue bilang gitu. Gue tuh saking seringnya gue dihujat tuh jadi gue tidak paham cara ngerespon orang yang muji gitu. Ya. Gue bilang udah gue juga masih belajar, gue juga masih jalan nih hidup gue bilang. Itu mah rangkuman hidup gue yang mungkin sejauh itu waktu lu denger, tapi kan hidup gue abis itu masih jalan lagi gitu. Yang gue nggak pernah tahu kalau mungkin ya kata-kata lu ini yang bakal nolong gue nanti gitu. Oh, kalau lu lagi ini ya di titik terendah juga. Oh, gue ingat kata-kata orang-orang yang nemuin lu nepok-nepok itu ya. Iya. The power of wibu gitu yang yang di belakang kita tuh banyak orang-orang yang maju Goku yang gitu ya. Iya ada gitunya ya. Power of nakama gitu. Iya. Kayak bola semangatnya Goku kan maksudnya dia nyedot energi orang-orang yang gak dikenal Goku kan iya, gitu kayak ngambil semua energi orang, bola-bolanya masuk ke bola semangat. Iya. Butuh ternyata support orang itu ya. Bener gitu dan mungkin enggak banyak gitu. The power of nakama itu ya bener. Iya. Makanya gue ada lambang tangan di belakang punggung gue itu karena gue sangat terinspirasi karena orang ngeliat punggung gue kan kayak Yakuza banget tuh ada naga, terus ada kayak tangan gede gitu. Kayak seolah-olah tuh kayak wah ini konsepnya beda nih emang enggak tetap wibu gitu. Iya, itu tangan-tangan sangat support orang, bola semangat ya. Iya. Soalnya waktu itu gue pernah interview Tuan 13 juga tuh di sini, dia juga bilang kayak gitu.
titik terendah hidupnya dia tuh kembali semangat lagi semenjak ada orang ngomong, "Bang, makasih Bang gue denger lagu lo, hidup gue jadi berbeda." Maksudnya kayak gitu. Jadi semenjak dari situ anjing kayaknya gue bikin lagu bercanda tapi dan ada itu orang karya. Iya, nyampe ke orang itu yang bikin dia gue harus semangat lagi nih, nggak boleh patah semangat. Karya kan sebuah bentuk ekspresi yang cuma bisa diinterpretasikan oleh orang yang mau menginterpretasikan itu ke apa yang sedang dia hadepin. Kalau misalnya lu nggak relate sama karya itu, ya lu nggak bakal tahu kalau itu sebenarnya karya gitu. Tapi ketika karya itu sampai ke lu, dan lu nikmatin karya itu dan apalagi lu mengerti pesannya kemana, nah lu bisa bilang hal yang lu dengar dan lu lihat itu sebagai karya gitu. Iya, itu esensinya tuh ya. Iya. Kalau udah ada orang yang nepok lu atau enggak yang kayak Tuan 13 nyamperin, "Bang gue akhirnya dengerin lo," gitu. Iya. Dibanding kayak cuma nepok kayak karena lu orang terkenal itu. Iya, gue sering loh ditepok kayak, "Bang, anjay." Gue kayak gak gitu esensinya tuh. Iya kan? Iya, maksudnya "Bang, GGS dong Bang, GGS." Maksudnya kalau nepok-nepok begitu kan gue juga kesel juga ya. Iya kayak kenapa lu lihat esensi di situ ya? Mungkin ya kalau misalnya kita bandingin tuh kayak karya anjay lu itu kayak karir gue di TV. Industri aja kayak udah buat dicengin aja gitu, anjing. Bang apa sih, gue capek gue. Iya. Kayak iya. Tapi itu membekas. Maksudnya kayak beberapa orang pun juga jadinya tahu mungkin lu bikin kayak gini pun juga awalnya juga tahu dari anjay. Iya bisa jadi sih. Yang mungkin bocah-bocah dulu yang bang anjay gitu, tapi sekarang sudah mulai mengerti obrolan-obrolan kayak gini gitu. Mal kita tambah tua mal. Iya. Makin lama makin menyadari bahwa ngapain ya gitu-gitu. Gue tuh kalau misalkan gue lagi naik Grab atau Gokar gitu ya, terus tiba-tiba orangnya karena kenal gue dia muterin GGS atau anjay, gue sampai sekarang masih bingung mau respon apa loh. Kayak kenapa nih orang muterin lagu ini ya gitu. Lu pikir gue seneng gitu diputerin di dalam mobil, gue bawa Bang Kemal nih gitu. Kayak anjing kenapa ya gitu. Kan aneh ngerespon iya juga. Sih. Itu yang kayak misalkan bang tirek gitu ke gue. Gitu kayak bang, lu sadar kan ini di tempat umum gitu maksudnya. Gue ngapain teriak-teriak. Gue ngapain gitu maksudnya tuh kayak kecil aja ya bang ya gitu kayak. Atau kurang bang anjing. Udah mah minta komplain lagi maksudnya kayak bang kurang kencang. Ya kan ini tempat rame bangsat, gue bilang kayak gak bisa lah gitu. Iya. Itu maksudnya yang akhirnya mungkin ya lu juga nyadarin kali mal maksudnya. Yang mana yang karya yang lu juga puas gitu sama karya yang ya gue ngerti dulu gue bikin kayak gitu tuh ya for the sake of people laughing aja, buat jadi orang tolol aja gitu. Iya Bang plesetan gitu ya. Iya, dan banyak orang yang nggak terima ketika ya mungkin orang taunya cuma potongan-potongan quotes gue gitu yang ngiranya tuh kalau Uus tuh the wise guy gitu. Kan gue kan bukan orang yang kayak Dimas the meat guy gitu yang emang dari awal emang ngurusin daging gitu. Tapi kenapa tiba-tiba analoginya Dimas the meat? Iya tapi kan gue wise guy gue itu karena potongan orang gitu. Tapi tidak tahu kalau gue masih bangsat begini, masih ngecengin orang, masih suka beropini aneh gitu kayak yang masih diserang orang juga gitu. Jadi orang ketika ini orang bukannya wise banget ya kok dia statementnya kayak gini. Enggak, itu tetap gue kok. Ya. Cuman bedanya ya mungkin saat itu omongan gua sesuai dengan apa yang lu rasakan, sedangkan apa yang gua utarakan di tempat lain mungkin bertolak belakang dengan apa yang lu rasakan. Jadi ya udah. Ya dan kadang-kadang yang lu utarakan di situ keresahan lo, tapi belum keresahan orang nih. Tiba-tiba 2 tahun lagi jadi keresahan orang, baru dia nonton konten itu, bisa juga kayak gitu kan. Iya. Ternyata lu udah lewat fasenya. Nah fase yang lu tadi ini gue udah lewat 2 tahun yang lalu nih gitu. Iya. Lu baru kena sekarang nih kan, bisa gitu kan. Itu karya tuh emang tuh. Itu apa esensinya karya tuh gitu. Lu bikin apa nanti mungkin impactnya gak sekarang tapi nanti tahun depan 2 tahun lagi. Bahkan kayak sebenarnya orang bilang kayak podcast kayak gini tuh dibilang bukan karya kan karena ngobrol doang gitu. Tapi ketika taruhlah apapun yang kita obrolin ini ditulis sama orang dijadiin buku kan itu jadi karya sebenarnya. Iya. Ya bahkan gini potongan udah berapa banyak nih dari omongan kita ini dipotong-potong kan itu jadi. Kan bisa jadi karya. Maksudnya ketika itu nempel di kepala orang dan itu menjadi sebuah guidance buat orang kan ya udah. Iya bisa jadi karya tuh bener. Tapi kalau di rumah tangga lu metode lu apa Us supaya lu bisa kayak sekarang nih?
Maksudnya lu punya filosofi sendiri gak sih atau metode sendiri dalam rumah tangga lu gitu? Gua gimana itu agak lumayan tricky sih. Jadi ya semua orang kan pernah melihat rumah tangga dan rumah tangga yang paling gampang buat diobservasi kan rumah tangga orang tua kita sendiri ya. Iya. Ya gue cerai lagi bokap. Gak bisa diobservasi. Aduh, saya baru tuh kemarin. baru teman saya banyak tuh yang cerai. Iya. Teman lagi. Iya kan maksudnya kan kayak. Jadi role modelnya jelek semua. Iya maksudnya karena dari role model jelek ini, maksudnya kadang-kadang juga kita tidak bisa bilang itu jelek kalau kita dapat rangkuman yang baik kan. Jadi kita nggak bisa bilang kalau ini orang tua kita tuh gini-gini bla bla bla, tapi kita belajar dari situ kan kita juga nggak bisa bilang orang tua kita jelek. Iya kan? Ya. Orang itu bisa membuat lo jadi bebenah kan, jadi kayak lo mau benci juga kayak, tapi gue dapat ilmu ini bangsat yang mungkin yang anak dari rumah tangga yang baik-baik saja tidak punya ilmu ini dalam rumah tangga gitu. Jadi bagaimana gue mengembrace semua hal yang berkaitan dengan perempuan gitu. Oh ini metode lu nih? Ya gimana tuh? Yang penting itu bukan guanya gitu. Tapi bagaimana istri gua punya kebebasan lebih daripada perempuan yang bahkan pacaran sekalipun gitu. Oh. Karena itu yang tidak didapatkan oleh ibu gua waktu menikah. Oh, kebebasan itu. Oh, harus digituin ya. Harus ada pembandingnya. Oh, nih kekurangannya apa nih gitu. Iya. Dari orang tuanya yang sebelumnya atau enggak pacaran sebelumnya. Nah, kita kebalikannya. Karena kan outputnya udah kelihatan. Dari orang tua gua. Iya kan? Iya. Wah, jadinya begini hasilnya gitu. Jadi ya sudah dari awal saya sudah memberikan dari ke pacar-pacar saya zaman dulu juga saya selalu memberikan mereka kebebasan. Oke. Lu lebih suka yang mana nih gitu yang lu punya ini jelek sih analoginya cuman kayak piaraan aja gitu. Kayak lu memelihara sesuatu yang mana yang bisa lu banggain. Kucing yang emang tidak pernah lu kasih kesempatan keluar dan dia di rumah terus dan lu bangga, nih kucing gua nurut banget. Di rumah mulu. Tapi sebenarnya emang gak perlu kasih kesempatan keluar. Sama kucing yang ibaratnya kayak nurut banget sama lu, terus lu keluarin dari rumah, lu coba buat ya udah sana kalau mau main keluar, mau ketemu kucing lain silakan gitu. Tapi balik lagi ke rumah, yang mana yang lu lebih bisa banggain Mal? Ya yang balik lagi ke rumah itu keluar. Iya. Itu Mal. Yang penting rumah itu kan sama kayak gua nih mau kerja sejauh apa dengan orang sebanyak apa, tapi tahu pulang kan? Iya. Kan soalnya sekarang tuh banyak berita-berita negatif itu yang kata lu tadi di awal kita ngomong sama ratakan itu. Lu dari mana lu baru jam segini lu selingkuh ya kayak gitu-gitunya yang sulitnya kan Us. Iya. Dan maksudnya dengan gue berjalannya hidup, gue jadi tidak setuju tuh Mal dengan yang kayak misalkan kayak berteman tuh kayak makanya kalau lu temenan sama orang yang jualan ikan, yang lu bau amis. Iya. Kalau misalnya lu jualan sama tukang parfum, lu jadi wangi gitu. Tapi kan Mal, kalau misalnya teman kita yang asik ini kerjaannya jualan ikan, gue amis nggak apa-apa masalahnya. Iya kan? Iya. Mau teman kita rumahnya sebobrok apa? Kalau kita rumahnya dia asik gitu, bapak ibunya ikutan nongkrong, ikutan ngobrol sama kita gitu, nggak ngelarang-larang ini itu ketika kita lagi nongkrong di rumahnya gitu. Kita bakal dituduh sebagai orang yang miskin juga karena kita nongkrongnya di situ gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa selama teman kita baik kan ya udah. Nah orang tuh suka kehilangan esensi dari cuma kayak ngedenger sebuah quotes itu cuma dari ya bener ya. Ternyata kalau teman kita bau, kita jadi ikutan bau gitu. Berapa banyak sih Mal teman kita yang bau ketek tapi kita nggak ikutan bau ketek? Iya banyak banget. Iya kan? Iya. Lah iya kan? Iya. Ya teman kita yang bau ketek satu aja di situ, ya, tapi apakah kita jauhin? Iya benar. Jadi bahan cengan kan? Iya. Jadi bensin tongkrongan dia tuh.
Tiap kali datang bener Ya, gak? banyak tuh yang begitu. Kan? Iya. Anjing gitu kayak pas teman kita datang tuh, weh gitu, kok lu gak kaget sih gue datang? Anjing bau lu kecium dari 10 km bangsat gitu. Iya. Kayak teman-teman kita yang bawa ketek tuh kayak sebelum datang ke tongkrongan tuh kayak anjing nih gue kotos lu pada biasa aja sih gitu. Enggak dari 10 km yang lalu tuh kita tahu lu mau datang gitu. Kan kayak Ya, bercandaan udah di situ ya. iya makanya kayak quotes-quotes yang kayak temenan lah sama Tukang ikan. orang kaya. Oh iya bener. Nanti lu bakal ikutan kaya gitu. Iya. Mungkin harus diterusin lagi. Temenan lah sama orang kaya biar lu kelihatan kaya. Gitu. Karena dari saya berjalan ya Mal ya. Iya. Temenan sama orang kaya mah dia tetap kaya lah, kita mah tetap struggling bangsat. Enggak berubah ya. Tidak sih dia langsung jadi kaya tuh. Tidak ada perubahan ya. Lah iya kan? Maksudnya kan kayak ya berteman mah berteman aja gitu. Ya, Jangan karena pengen ketularan. Apa sih? Iya. Berteman karena ingin ketularan teh apa gitu. Nah, tapi banyak aja kayaknya karyawan lu atau karyawan omdet gitu yang mau kerja sama lu itu karena pengen jadi kayak lu. Pasti ada kan orang kayak gitu kayak Bang Uus nyari editor atau enggak Bang Uus nyari asisten. Gue mau bantuin soalnya gue pengen jadi kayak Bang Uus nih. Karena banyak yang begitu-begitu juga kan. Itu makanya gue tidak pernah open recruitment. Oh, jadi lu nyari karyawan? Yang ketemu di hidup gue aja. Oh sih gitu aja ya. Iya. Oke. Bahkan kayak Bang, gue bisa ngedit gini ini karya gue bla 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 gitu. Nah gue nggak tahu nih bagaimana cara pandang lu nanti ke istri gue. Ya lo tahu istri gue kalau lagi di rumah bajunya kan terbuka gitu. Iya. Kayak gitu-gitu kan gue nggak tahu. Gue nyari yang emang lu bisa nge-respect gue dan keluarga gue. Dan itu lebih sulit dibanding nyari orang yang punya skillnya gitu. Oh. Skill bisa diasah. Tapi itu chemistry dan kedekatan yang gitu-gitunya Tapi ya. cara pandang lu ke gue dan ke keluarga gue itu yang juga penting ya. Itu nggak bisa dilatih soalnya. Harus Gitu. dilihat by time ya. Maksudnya dilihat kebiasaan setelah berapa lama berteman. Oh dia nggak ada. Iya. Ah. Jadi bener-bener gue tuh kayak ya karena gue baca One Piece ya. Jadi kayak orang-orang yang ada di kapalnya Luffy tuh nggak langsung kayak Luffy open recruitment gitu. Siapa yang mau jadi bajak laut? Oh ya dia nggak gitu. Dia harus nyari dulu, bahkan ikut perang dulu, ikut berantem dulu sama nih orang. Gue mau lihat lu gimana sih ngebela teman-teman lu nih. Nah lu ikut kapal gue, gitu ya Luffy gitu. Iya. Iya juga ya, dia zaman-zaman nyari Zoro, nyari Usopp aja juga gitu kan perjalanannya nggak Nami nggak segampang itu kan ketemu mereka ini kan ada backstory-nya. Dari karyawan-karyawan yang nggak bisa kerja apa-apa sampai bisa. Iya. Terus akhirnya gua ketemu yang kru gua terakhir si Panda. Okay. Panda itu kayak Jinbe. Wah. Jadi persis tuh. Dari fisik juga, ya kan maksudnya dari fisiknya. Dari story lainnya. Dari story lainnya, terus dia yang sudah punya skill dari awal. Bukan yang skillnya belakangan gitu. Ya kalau yang kru yang lain kan ada yang skillnya belakangan setelah ikut kapal baru. Kalau ini udah punya skill kekuatan bener-bener nih. Bounty-nya dari awal udah gede gitu. Panda ini, Jinbe ini. Iya juga ya. Jadi kalau lu mau bilang kayak apakah gua hidup mencoba menyamakan dengan anime atau gua sewibu itu sampai enggak juga gitu. Tapi ya yang harus lu sadarin adalah untuk beberapa hal di hidup gua baru nyadarin iya ya kayak ini ya. Bukan gua nonton apa pengen jadi begitu bukan gitu. Tapi gua baca, gua coba telaah apa informasi yang penting buat gua. Ya. Terus pas gua lagi berjalan, anjing gua pernah baca ini nih ternyata oh kayak gini ya ternyata ya gitu. Oh sama nih ya. Iya gitu tanpa gue rencanakan. Berarti One Piece tuh sejauh ini cukup mempengaruhi filosofi hidup lu ya Us ya? One Piece. Gak cuma One Piece ya manga aja, manga anime Oke. Cukup mempengaruhi itu ya. Kalau satu quotes dari anime yang paling populer yang sampai sekarang nyangkut di lu, terus lu jadiin pegangan terus ada nggak? Banyak kan ya? Banyak ya? Apa ya? Kalau gue pribadi sih sejauh ini gue dari semua gue rangkuman dari semua anime yang gue tonton ya. Gue anime itu kan selalu tokohnya itu orang yang
dari nol terus dia masuk ke circle yang jago. Iya. Terus dia berusaha untuk jadi jago supaya bisa ngalahin musuh terkuatnya. Kayak misalkan kita ngomongin Naruto deh. Yeah. Naruto kan tolol waktu gabung ninja apa namanya? Geng ninjanya ini kan masih ada Sasuke yang dari keluarga Uchiha, ada siapa. Ya maksudnya kan itu kan banyak sementara dia udah tolol, dia cuma anaknya Hokage keempat. Terus yang kayak gitu-gitu yang sampai sekarang dia nggak tahu super powernya apa, cuma bisa QB jadi banyak segala macam gitu-gitu doang kan. Enggak, itu bukan QB. Apa yang jadi Kage Bunshin. Tapi kan dia punya darah itu loh, darah QB-nya ini. Bukan darah QB, emang QB tinggal di badan dia. Di badan dia, astagfirullah ya. Maaf saya bego soal Naruto ya. Saya osnya aja. Saya kanabun aja. Nah, tapi intinya semuanya kayak gitulah. Kebanyakan cerita kayak Haikyuu misalkan, dari yang nggak bisa apa-apa dia pengen jadi yang paling jago smash itu, tapi secara badan udah sama, slam dunk. Kan dari tolol pengen jago nih. Nah, gue suka itunya yang gue bikin bahwa kayaknya kita nggak apa-apa deh masuk ke circle orang yang jago-jago, tapi kita harus masuk ke circle itu supaya kita nanti bisa setidaknya bisa ngejar rukawannya lah gitu. Ya, bahkan gini, kalau yang gue lihat setiap main karakter gitu dari semua manga dan shonen apalagi lah ya gitu. Karakter utama itu pasti merasakan dua hal, kebahagiaan dan keputusasaan. Iya, kesengsaraan. Ya. Kesengsaraan gitu. Ya. Dan di perjalanan dia, ketika dia ketemu teman-temannya, ketemu musuh-musuhnya gitu, ternyata kesengsaraan dia tuh nggak ada apa-apanya sama kesengsaraan musuh-musuhnya gitu. Oh, di backstory-nya ya? Iya, di backstory-nya. Ternyata kayak untuk gua pribadi yang gue jalanin ini ya, gue hidup gelap pernah. Cuman gak segelap itu. Paham gak? Iya. Soalnya ada beberapa cerita kayak misalkan Demon Slayer kan gitu kan. Ternyata anjing nih orang jago, pas dia mati kita lihat backstory-nya anjing lebih sedih daripada tokoh utamanya. Dan ternyata dengan hidup yang pernah gelap aja, nggak harus segelap itu. Lu bisa ngerangkul orang yang segelap itu. Karena syaratnya untuk ngerangkul orang yang segelap itu adalah pernah ada di gelap. Oh gitu. Gak harus sama kegelapannya, karena kalau kegelapannya sama, outputnya mungkin sama, gue jadi sama-sama jahat sama lu gitu. Iya. Tapi dengan kita pernah gelap, orang yang berada di kegelapan lebih gelap lagi itu, seenggaknya punya harapan gitu. Oh iya, teman gue yang pernah gelap aja bisa begini gitu. Oh, itu yang ininya ya bikin kita. Iya. Oh, dia bisa loh milih antara jadi jahat atau jadi baik. Kayak misalkan ada orang yang ngasih tahu di lapas gitu. Jangan pakai narkoba itu jelek, ke orang-orang yang udah pada pakai narkoba. Kenapa nggak mau didengerin sama orang-orang ini? Karena kenapa? Lu tuh nggak pernah digelap. Oh. Sok-sokan lu ngasih tahu gue nih, gue lebih gelap nih hidupnya nih. Iya. Tapi kalau misalnya ada teman kita gitu yang misalkan pernah ada di gelap itu pakai narkoba itu, memang tidak separah mereka yang sampai jadi bede, sampai yang mungkin dia pernah bunuh orang pas lagi nganter, ya pokoknya lebih gelap lah ya. Lebih gelap lagi gitu. Yeah. Tapi ketika ada orang yang pernah pakai terus akhirnya sharing di tempat lapas orang yang pakai narkoba, masih ada yang dengar. Gue tahu sulit untuk ngelepas narkoba gitu. Bahkan untuk beberapa orang narkoba itu udah dianggapnya itu udah hal baik gitu. Karena bisa ngebuat dia kerja lebih kencang. Bisa bikin happy. Bisa bikin happy gitu. Agak sulit sih gitu. Dan gue juga tidak melarang orang-orang di sini untuk kayak lepas dari lapas ini terus berhenti, tidak. Tapi ada kemungkinan lain loh. Nah itu kan orang kayak anjing dia baca pikiran gue lagi gitu. Anjing dia pernah berada di posisi itu lagi gitu. Coba gue dengerin dulu gitu Mal. Iya. Gitu. Dan orang-orang tuh pada menghindari gelap ini gitu. Kayak semenjak dengan sosial media apa-apa diviralin. Lu nge-tweet apa takut salah, lu ngelakuin apa ini takut salah. Bahkan lu ngelakuin hal bener juga bisa jadi salah. Iya. Tapi kalau dengan metode dan filosofi misalkan masalah gelap karena lu belum pernah terlibat di gelap, berarti nanti metode itu akan lu terapkan ke anak lu. Lah iya dong. Untuk mencoba kegelapan dalam tanda kutip ini. Iya. Oh, gimana? Maksudnya cara lu? Itu datang sendirinya kok. Oke. Sama kayak hari kan ada siang ada malam kan. Iya. Gak harus siang dulu terus ya. Gak harus kita preparein deh. Emang udah harus terjadi. Oke.
anak lu ngelawan lu, nggak mau diajakin liburan bareng, kita liburan keluarga tapi dia pengen nginep di rumah temennya, ada nanti, bakal ada kok. Terus sikap lo apa kalau nanti udah kejadian itu, mau tegesin atau gimana gitu sikap lo? Ya udah, maksudnya gue tuh nyawa cuma satu Mal ya. Iya, iya. Jadi kalau gue mau berkorban buat satu orang anak gue, make sense gitu. Oke. Tapi kalau misalnya gue anak lebih dari satu terus kayak ke masing-masing, papa kalau misalnya boleh tukar jiwa demi kamu sih papa bakal tukar jiwa gitu. Wah. Tapi kan anak ketiga, kasihan yang 2 lagi. Iya. Jadi semuanya itu kalau gue tuh harus make sense aja gitu. Jadi kayak gue nggak mau omongan gue ke anak gue bullshit, gue nggak mau omongan gue istri ke gue bullshit gitu. Jangan kan buat teman-teman yang nonton lah, yang gue di konten-konten gitu. Gue tuh mencoba buat bahkan di ruang lingkup keluarga gue aja untuk tidak, omongan gue untuk tidak bullshit gitu. Oke. Jadi memang sefakta mungkin, sejujur mungkin ya. Iya. Jadi kayak emang kayak anime itu segitunya buat gua, karena akhirnya dengan ya karakter utama shonen kan selalu gitu, selalu jujur, selalu blak-blakan, selalu ngomongin apa yang ada di kepala dia. Kalau gitu. kita anggap tolol ya istilahnya. Tolol, emang tolol. Kan jujur mah temenannya mah tolol. Iya benar. Kalau pintar kejahat. Iya, Itachi. Iya, ada pintar bohong. Tapi Itachi juga nggak jahat banget ya. Itachi mah baik juga sebenarnya. Iya, maksudnya kan ada orang yang pintar bohong sama tapi nggak ada orang yang pintar jujur, kan nggak ada. Iya sih. Iya, emang orang jujur mah tolol-tolol karena udah tahu resikonya apa, tapi kenapa masih lo harus lakuin gitu. Iya ya. Tapi itu adalah hal yang paling pertama diajarin sama orang tua kita. Nggak ada orang tua yang ngajarin pertama kamu tuh nanti harus tahu ya programming, enggak. Kamu harus tahu ya public speaking yang bener kayak gimana. Kamu harus bisa MS Word ya ketika kita kecil, nggak ada. Jujur ya nak gitu. Karakter, iya anime banget ya. Itu paling pertama. Kalau udah jujur tuh dekatnya tolol tuh, udah tahu lu ini orang hebat-hebat, lu masih mau di situ. Ya gue pengen jadi kayak dia, jujur aja. Iya. Dia kan Haikyuu temenan sama Kageyama jago. Ya gue memang mau kejar aja. Iya, jadi kita jujur kayak, aja. Ngeliat kayak lu tolol ya, tapi jujur aja dia bingung, honest aja ya. Iya, jadi kayak makanya jujur gitu. Makanya gue bilang kayak ke diri gue, ke keluarga gue bilang kayak gue mah kesempatan gue untuk mendapatkan uang lebih banyak itu ada di bohong. Iya. Tapi kan dari awal gue juga nikahin istri gue juga bukan karena harta Mal. Iya benar. Bukan. Menyelamatkan, enggak ya? Iya boleh dibilang seperti itu, cuman kan maksudnya bukan uang targetnya gitu. Karena gue sesimpel gue tahu rasanya ditolong seperti apa gitu gue. Ya jadi ya gue nyari orang yang bisa gue tolong sampai nantinya dia bisa ngerasain esensi dari ditolong itu seperti apa bahagianya, sehingga nanti istri gue yang alhamdulillahnya sekarang bisa nolongin orang gitu Mal. Dan kisah itu lu ceritain ke anak lu soal tolong menolong ini Yus? Iya. Anak lu udah tahu ceritanya itu? Ya anak gue baru 6 tahun anjing. Iya tapi dia udah tahu backstory enggak? Belum gue ceritain. Cuman kalau misalnya misalnya anak gue udah mulai pelit tuh gue bilang kayak gue nggak pernah ngajarin lu pelit. Itu kasih aja lu, gue beliin lagi. Gitu aja ya? Iya. Jangan pernah pelit sama makanan, jangan pernah pelit sama mainan, gue bilang. Dia kan kenakalannya untuk umur usia 6 tahun sekarang yang lu udah mulai indikasinya apa nih Mas? Apa ya? Malah ini yang gue kadang-kadang suka kaget gitu Mal. Karena sebenarnya anak gue itu kalau di rumah itu pecicilan. Bandel banget. Apa itu definisi pecicilannya nih apa nih? Iya maksudnya kayak Ngerusak barang kah? Ngerusak barang enggak, maksudnya kayak gerak. Terus yang apa marah-marah, gimana gitu, kayak bosi banget gitu anak gue. Dan waktu ngambil rapot terakhir itu ternyata anak gue dapat penghargaan anak yang paling care sama teman-temannya apa gitu nama ini. Oh iya? Iya. Ada penghargaan itu anak lu dapat tuh? Padahal di rumah tidak menggambarkan sosok itu ya? Kan yang ditakutin sama orang-orang yang punya anak satu kan kayak takutnya egois kan gitu. Iya. Itu mungkin gue tidak menangis saat gue dikasih tahu itu sama nyokap gue, sama istri gue gitu.
Tapi ternyata pas gue tahu begitu gue diem, gue bengong, gue semalaman gue. Anjing nih anak di rumah badung banget kok di sekolah dapat penghargaan gitu ya. Iya terus gue bilang kok Cio bisa begitu gitu. Ya bapaknya elu. Anjing. Ke hati gue tuh kayak aduh. Ya maksudnya gue seneng lah gitu. Maksudnya anak gue gitu. Tapi boleh gak kayak biarin aja. Itu hasil kerja keras dia gitu. Jangan bilang karena itu anak lu seolah-olah tuh kayak gue baik banget gitu. Kayak ya kan lu tahu gue gak sulit banget. Gue dipuji kan. Kayak gue langsung gitu kayak ditusuk gitu gue, aduh iya juga sih, tapi kan nggak usah diomongin gitu juga, Bun, nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya ternyata apapun apa yang mungkin gue usahakan selama gue hidup sampai saat ini gitu ya, itu berjuang buat orang-orang yang dekat sama gue, sama teman-teman, buat teman-teman gue gitu segala macam. Ternyata mungkin yang nurun itu gitu, maksudnya kayak nyampe nih ke anak lo nih. Iya gitu kayak makanan jangan gak boleh gitu nih, kalau mau punya aku aja dikasih gitu, kayak jangan rebutan makanan, ini nggak boleh pukul-pukul temannya ini gitu anak gue ternyata. Oh nyampe tuh ya. Tapi lu padahal perjalanan spiritual lu tuh nggak yang begitu deep banget gitu ya Us ya. Maksudnya yang selintas aja nih. Tapi lu lebih ke society ngebentuk lu kayak gimana dan lu jadi orang baik aja terus akhirnya ternyata nyampe ke anak gue gitu loh. Maksudnya kan kalau spiritual kan kita ngomongin spiritual orang tua apa sifat orang tua nggak jauh dari anaknya, apa buah apel nggak jatuh dari pohonnya. Ada lagi kayak karena lu jadi orang baik akhirnya Tuhan bantu anak lu jadi orang baik. Ada gitu-gitunya kan. Tapi kan lu perjalanan spiritual nggak yang gimana-gimana ya padahal. Enggak. Jadi kan orang baik aja gitu ya. Yang tiap kali gue mungkin ya ini juga buat teman-teman gue, ya buat mereka juga nggak harus kayak gimana gitu, cuman ini buat teman-teman gue yang pernah gue bantu gitu, gue tuh selalu gitu, mungkin ini ya buat lu aja gitu ya, maksudnya bukan buat lu pamerin nantinya, kayak gue selalu bilang menjadi seorang ayah itu berat, gue nggak tahu umur gue sampai umur berapa gitu, tapi kalau gue udah nolong lu, gue mohon banget sayangin istri gue sama anak gue gitu. Oh lu sempet wanti-wanti itu? Gue selalu gitu. Gue gak pernah tahu ketika nanti mungkin anak gue dewasa, gue gak punya uang buat nyekolahin dia atau gimana, lu bisa bantu anak gue gitu, bukan bantu gue. Oh jadi lu kalau minjemin orang uang gitu ngomongnya tuh sih? Ya gak seharus duit juga sih Mal. Iya kan siapa tahu minjemin uang kan gue itu paling krusial masalah pinjam uang. Itu juga ada, cuman maksud gue tuh kayak kalau gue ikhlaskan uang itu gue bilang kayak gue gak bisa nih balesnya, gak usah lu bales ke gue. Oke. Suatu saat gue gak bisa jaga anak gue sama istri gue, ya lu mungkin bisa bantu mereka gitu. Gitu aja ya? Ya karena ya gue mah gak dipeduliin juga udah biasa gitu. Makanya ketika ada orang yang peduli sama gue kayak ya istri gue gitu yang sangat care sama gue gitu. Jadi kayak gue tuh gak pernah dibelain Mal seumur hidup gue sama siapapun gitu. Iya. Tapi orang tua lo ya. Iya gitu. Jadi kayak pas gue nemu istri yang ketika gue diperlakukan secara tidak adil entah sama siapa dan itu sudah lumayan sering terjadi gitu. Istri gue yang marah. Oh. Tapi emang orang tua lu sejauh ini sekrusial itu Us ya? Maksudnya ngedidik lu tuh gimana sih sejauh ini? Orang tua lu tuh orang tua yang kayak gimana sih? Konservatif atau apa? Konservatif sih tidak. Orang tua gue itu adalah keluarga yang gimana ya, yang selalu mencoba buat bilang ke anaknya kalau semuanya baik-baik saja gitu. Padahal nggak baik. Ya. Lu dari keluarga yang berada atau sederhana ya cukup lah gitu atau bener-bener cukup diambang kecukupan. Diambang, dibilang cukup juga enggak. Saudara berapa lu? Saudara? Gue 3 bersaudara gue. Gue anak paling pertama. Oke, yang 2 sekarang di Bandung. Yang 2 sekarang di sini. Di Jakarta, yang satu jadi drummernya Bilal. Siap, terus? Yang cowok, terus musisi indie. Iya. Musisi indie. Dulu tuh ya ini kalau lu lihat Twitternya Ardhito Pramono tuh headernya tuh ada adek gue juga sempet ngedramin Ardhito. Oh. Jadi sama Danila juga kadang-kadang cabutan session playernya. Terus kayak ya adek gue drummer lah, yang kedua si Avi. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu, nah sekarang lagi rame juga nih dia. Nah, apa lagi? Ini lagi rame filmnya, ada Sewu Dino. Dia yang mana Us? Yang jadi Erna. Oh itu ada lu? Iya yang bungsu. Jadi Erna itu? Iya. Oh gue udah nonton soalnya. Iya itu. Oh itu? Itu adek gue. Adek kandung itu? Adek kandung gue. Anjing.
Ada spoilernya lagi tuh, ada lu mati kan habis. Ada aku Ya bilang ada. orang kesian. Kan tapi kan kalau orang baca ceritanya juga tahu kalau Erna mati kan. Oh iya benar nggak Iya. harus ya kan dari Simple Man ya. Gitu. Oh itu ada lu tuh. Iya. Kagak ada mirip-miripnya Us. Lah kan banyak orang, tapi ternyata kalau buat orang-orang yang kenal sama gue tuh ternyata yang paling mirip itu gue sama adek gue. Yang jadi Ernani siapa namanya? Givina. Oh Gitu. ada lu itu. Iya. Nah orang tua lu sekarang dua ini gimana nih? Di mana nih sekarang? Bandung? Orang tua gue di sini di Bintaro juga sama gue. Oke. Nah berarti selama ini pendidikan maksudnya ngedidik lu kayak gimana nih? Orang tua lu nih sistemnya galak sama lu atau yang gimana? Nah ini dia yang gue bilang kayak punya orang tua yang sebenarnya punya orang tua kaya tuh privilege sebenarnya. Oke. Tapi kan kalau kita main Mobile Legend kan ada early, mid sama late kan. Oke. Ya kan early, mid sama late. Nah privilege anak orang kaya itu kerasanya di early game nih. Kenapa tuh? Soalnya gue gak main Mobile Legends tuh. Ya early game itu kayak ya hero powernya udah enak dari awal lah. Jadi udah OP sebelum lu beli equip gitu. Oke. Jadi hero powernya udah gede duluan nih kalau anak-anak yang privilege, anak-anak orang kaya ini gitu. Ya Jadi karena dari udah dibeli banyak. mau apa, ya maksudnya foto-foto kecil mereka tuh udah ada di US atau enggak udah di luar negeri. Lagi waktu masih kecil ada dia pakai jaket gitu terus ada di Eropa gitu. Oh itu. Ya kan? OP tuh ya. OP dari kecil udah OP bro. Ya kan? OP tuh. Tapi ternyata di mid game sama late game belum tentu. Ternyata di mid game sama late game ternyata yang privilege-nya kerasa adalah punya orang tua yang asik. Oke. Berapa banyak sih base camp lu waktu lu sekolah gitu? Ada aja rumah temen lu gitu yang bapak ibunya tahu lu nongkrong di situ sampai malam tapi slow aja gitu. Ikut ngobrol bentar terus ya Habis itu pulang. lanjut gitu. Iya. Terus balik ke kamar gitu. Dan kita lebih ya dan teman-teman gue yang bapaknya kaya pun kayak ini enak juga ya punya bapak asik gitu. Baru kali itu gue membuat orang kaya iri gitu. Anak orang kaya iri. Karena bapak lu asik. Bapak gue asik. Oh jadi mendidik lu juga Wallace sebenarnya. Iya, jadi bapak ibu gue tuh tidak pernah mengedepankan ngajarin ke gue untuk kayak lu harus nyari duit yang banyak nih biar lu punya teman banyak. Enggak. Oh, jadi apa ngajarin? Ya udah lu biasa aja. Yang penting mah bayar sama orang kalau kamu punya makanan bagi. Kalau nggak bisa ngasih makanan doain. Gitu. Kalau misalnya masih nggak punya nggak sempet doa juga, ya udah datang gitu. Kayak ya pokoknya lingkarannya itu aja. Kalau nggak bisa datang kasih makanan atau nggak kasih sesuatu. Kalau nggak bisa kasih sesuatu doa. Kalau nggak bisa ya sudah. Yang penting hadir aja. Ya udah hadir lagi aja gitu. Jadi kayak ngabarin kayak say hi kayak apa kayak gitu. Jadi kayak dari dulu tuh orang tua gue tahu karena bukan harta yang kita punya gitu. Untuk kita berteman gitu, bukan itu modal gua. Tapi gitu. track record baik aja yang kita punya gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Itu aja yang dijaga terus ya, jangan sampai putus nih track record Iya, baik nih. Iya. Kalau kita jahat sama orang gimana? Ya udah jangan didoain jelek. Oh. Kalau kita tetap dikhianatin gimana? Ya udah nggak usah dibalas, nggak usah didoain jelek. Ada orang kayak gitu mah pasti akan bernasib jelek gitu. Jadi tanpa harus lu doain juga udah pasti akan nasibnya jelek. Iya. Karena lu doain jelek makanya jadi dia nggak dapat karma jelek gitu karena lu doainnya jelek. Jadi plus. Oh ya nggak bisa ya negatif gitu jadi ya. Plus iya, gitu. Iya. Itu bukan akumulasi jadinya. Jadi harus plus negatif terus. Iya. Supaya jadi tetap negatif. Tetap negatif. Lah iya bener dong Mal. Iya juga. Iya makanya teori-teori kayak gitu tuh kadang-kadang gue ngerasanya kayak kok bisa sih orang tua lu bisa ngasih tau lu kayak gitu. Nggak tahu gue juga. Oh. Berapa kali maksudnya dia sabotase usaha nyokap gue sama karyawannya kayak gitu dan segala macam sampai akhirnya jadi catering rumahan doang, warung-warung pada ditutupin karena sabotase kayak gitu. Jadi kayak gue bilang sama nyokap gue samperin ini orangnya gitu ya. Iya. Gak usah ngapain gitu. Nggak usah biarin Mungkin aja. udah jalannya usaha mama tutup ya udah gitu.
Enak juga orang tua lu ya. Iya, makanya gue kayak segimanapun orang ngatain gue, segimanapun kayak kalau ada orang ngatain gue kan kayak, ya ilah emang gue seumur hidup juga dikata-katain orang kali Mal. Kayak bukan hal yang baru gitu dikatain orang dan orang gak kenal. Iya kan? Kayak kita sekolah juga pasti ada yang ngecengin gue lagi basket, gue kalah, ada orang lain di SMA lain yang ngecengin gue, si Usma gak bisa main, ada. Iya. Terus apa bedanya sama hidup gue sekarang? Kan gak ada bedanya. Tapi lu pernah nyamperin haters lu yang lu cerita waktu Pernah. itu? Itu dalam rangka? Karena gue penasaran sih, gue pengen tahu. Orangnya gitu. kayak gimana sih? Iya. Pengen tahu aja. Dan lu sebenarnya mau baik juga sebenarnya ya, nggak yang lu apa-apa. Tapi ketemu kan akhirnya kan? Ketemu. Apa yang lu obrolin waktu itu? Ketemu haters lu itu? Ya lu kenapa? Gue bilang kayak, lu ada masalah apa sama gue sampai bawa gue kalau keluarga misalnya, ya? Iya, kalau gue kan bertahap tuh. Iya. Dari yang cuma sekedar ngatain keluarga gue sampai akhirnya ngefitnah gitu. Iya benar. Beda-beda nih Beda-beda. gitu. Yang akhirnya kan pas gue udah ketemuin sama yang cuma ngecengin doang, oh ternyata alasannya begini. Alasannya apa jadinya? Waktu itu yang itu alasannya karena saya stres bang gitu. Stres kenapa? Iya soalnya keluarga saya bla 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 bla. Jadi saya pas ngelihat ada abang, jadinya pengen ngelampiasin aja gitu. Anjing berarti teori gua sama Coki benar tuh. Emang iya kita samsak hidup. Iya benar, orang stres tuh saking banyaknya lampiasinnya ke kita. Iya. Terus jadi kayak ya udah akhirnya gue paham. Jadi yang udah ngecengin parah ke keluarga gue atau gimana gue cuekin karena gue udah tahu alasannya apa. Stres, jadi malah lu doain yang baik. Iya. Biar lu kasih stres lagi. Makanya ketika gue rezeki banyak tuh orang tuh, Iya. ini orang kayak si Us tuh kayak nggak kerja tapi kok rezekinya ada aja gitu. Ya salah sendiri lu ngatain gue dan guanya bye-bye aja. Dan guanya juga malah ngedoain lu. Nah itu tuh kunci rezeki gue. Jadi kalau kan ngatain, doain yang baik aja Doain ya. yang baik aja gue mah gitu. Gue tiap kali ada tuh apa komentar yang jelimet lah gitu, yang ngedoain anak gue gimana, ngedoain istri gue gimana. Gue cuma dalam hati gue bilang kayak semoga masalah lu cepet beres udah. Iya, dan orang makin kesel kayak lo kok Uus tambah naik sih bukannya turun-turun jadi gitu ya. Iya ya udah gue mah. Karena itu dari nyokap gue, ajaran nyokap gue. Pokoknya kalau misalnya lu dinegatifin orang, kalau lu negatifinnya juga jadi plus, jadi positif. Jadi positif, jangan. Jangan. Malah dia makin naik ya, malah Iya, lu kesel nanti anjing gua doain yang jelek lu malah makin naik, salah Iya lu. kan? Coba lu doain yang baik. Dia minus, gue positif kan. Kalau ketemu ya gue tetap positif, dia tetap negatif kan. Ya udah gitu aja. Oh gitu. Iya, kalau gue sama-sama minus juga kan jadi kan gak ada satupun mal yang gue coba pakai UITE. Nggak ada ya, Nggak lu ada. samperin dong seingat gua. Nggak ada. 8 basket kan lu nyamperin ya? Iya, YPK ya? iya. Gue tungguin dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Yang waktu itu gue live di Twitter. Iya. Iya. Itu gara-gara kasus yang Habib Rizik kan? Bukan ya? Lo Bukan lagi tuh ya? Setelah itu. Oh. Ada lagi. Jadi ya maksudnya gue kayak sekarang ya udahlah ngelihat ada generasi berikutnya kan Jepri kan. Iya. Tapi lu emang jarang kepleset ya kecuali yang Habib Rizik yang viral itu ya. Maksudnya dalam pengertian. Sering mal. Maksudnya Enggak, tapi enggak yang viral gimana, yang bukan yang gimana-gimana. Maksudnya sejauh ini kalaupun lu kepleset, lu udah counter sendiri gitu. Yang udah clear deh masalahnya. Enggak ada yang, setahu gue enggak ada masalah yang gimana-gimana. Ya cuman maksudnya kayak orang tuh ngelihat kayak tiap kali ada yang viral ada gue gitu. Zaman-zaman itu. Padahal ya gue yang Aukarin waktu itu ya. Yang Aukarin ya? Yang mana sih? Banyak lah yang pokoknya. video 2 tahun lalu diambil lambe turah lagi tuh. Iya. Yang kayak gitu-gitu kan. Dia maksud gue tuh kayak tiap kali ada masalah-masalah yang akhirnya muncul lagi, terus akhirnya orang pada kayak opini, gue ada opini apa, terus akhirnya jadi viral gitu kan, terus kayak gue nge-tweet juga nggak tiap hari mal. Iya. Jadi seolah-olah tuh kayak kenapa sih tiap kali ada sesuatu hal, ada masalah apa tuh selalu ada Uus gitu. Lu lihat story gue, emang gue tiap hari story mal. Enggak, jarang loh. Iya kan, gue upload Instagram juga jarang. Tapi kok lu bisa ya nuduh gue kayak, gue tuh kayaknya pengen spotlight banget gitu. Nggak, tapi memang setiap ada kasus apa lu ada terus sih Uus memang komen. Ya itu aneh kan, maksud gue tuh kayak, padahal setiap hari gue di Twitter gue jarang komentar apa-apa. Nah ya kan lu munculnya ketika ada kasus. Nah itu juga pasti, misalkan ada kasus nih gitu. Gue juga komentar gue ngerasa kayak gue kan banyak yang bilang ke gue kalau gue tidak penting kan. Iya. Iya bener dong. Iya. Ya udah karena gue mengamini hal itu, gue nggak penting-penting amat ya, gue boleh dong komentar. Urusan itu banyak yang di retweet orang kan gue nggak tahu. Lu bener dong.
Toh akhirnya misalkan akhirnya itu jadi rame apa segala macam, gue juga tidak berharap itu. Soalnya banyak juga yang komen, gimana komentarnya Bang Uus gitu kan. Masalah Virgul, masalah apapun Bang, gimana komentarnya Bang Uus pasti gitu kan. Iya. Masalah Rachel V-nya Bang, komentarnya Bang Uus. Ada tuh gue baca-baca tuh, kok kenapa minta komentar lu ke Uus. Ya gitu-gitu kan, akhirnya lu komen. Iya Bang, iya maksud gue. Lu gatel juga komen dan lu gatel lu. Kayak gue komen juga dah. Iya maksudnya kalau kadang-kadang akhirnya gue kayak ada yang perlu dan tidak. Kalau selama itu ada kaitannya dengan mungkin dengan proses hidup gue. Yang ada kaitannya dengan apa yang masalah yang pernah gue lewatin, gue pasti komentar. Sekarang mah gue komentar udah bukan buat orang banyak mal. Udah lama setelah kejadian FPI waktu itu tuh, gue udah nggak mau lagi gue speak up buat orang banyak mal. Udah buat diri lu sendiri aja ya. ya. Jadi yang relate sama gue aja, yang menurut gue punya cerita yang pernah gue lewatin, itu yang gue tweetin. Lu pernah diserang SJW nggak Us? Ya pernah lah. Oh, okay. Lupa gue masalah apa. Pokoknya pernah lah gue kayak, pernah gue bilang kayak, yang gue bilang kalau ya gue mah gak masalah sama orang selingkuh. Oh iya di Twitter tuh. Iya. Ya tahu gue tuh. Rame itu. Lu nge-tweet apa tuh gak ada masalah dengan orang yang selingkuh? Iya. Itu aja kan? Iya selingkuh itu gak apa-apa. Karena masing-masing orang itu beda cara menyelesaikan masalahnya, beda cara kabur dari masalahnya, dan tidak semua orang itu dipertemukan dengan orang yang memang sudah jodohnya gitu, dan tidak semua orang mau mengusahakan jodohnya untuk jadi jodohnya, ngerti nggak? Iya makanya itu diserang tuh statement itu. Iya. Oh, sama kayak statementnya Patra yang soal John Lennon. John Lennon selingkuh kok, tapi karyanya tetap didengerin orang gitu, diserang juga. Iya. Iya. Nah soalnya kan kalau haters, kalau misalnya kita ngomongin haters tadi karena emang mereka tuh bencinya karena berbeda. Kayak gini, karena image gue setia sama istri gue, jadi orang tuh nunggu gue kepleset. Paham kan Mal? Iya itu yang emang dinanti-nantikan orang kan. Iya kan? Tunggu Uus nih. Iya, ini pasti dia akan selingkuh nih. Makanya semua orang tuh benci sama gue karena gue gak kepleset. Karena gue walk the talk. Oke. Iya, karena gue jalan dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu baru jalan gitu. Oh jadi udah dapat experience-nya, udah dapat ilmunya, pembelajarannya baru ngomong. Iya, gitu. Lu mau ngomongin gue jenis orang kayak gimana juga gue udah pernah ketemu gitu. Jadi kayak ya mungkin orang-orang itu pada langsung ke gue tuh kayak emang gue udah suspek nih si Uus nih setia itu buat nutupin aibnya dia gitu. Pas gue ngomong anjing digituin ya? Iya. Seuzonin gitu ya? Iya. Yang padahal ya kalau ada yang selingkuh mah ya sudah, gue juga tidak pernah tahu dalam rumah tangganya siapa yang duluan. Yang duluan nyari masalah siapa. Iya. Yang pertama kali mungkin main fisik siapa. Ya. Dimana gue sudah melihat yang cowok juga pernah digebugin juga sama istrinya, ada gitu. Jadi kayak karena sudah terlalu internal dan gue tidak bisa menebak siapa yang benar dan siapa yang salah dan siapa yang mulai. Jadi kayak ya udah selingkuh masuk aja. Tapi lu benci gak kalau kayak SJW gitu? Atau lu memaklumi, kan kalau haters tadi kita akhirnya memaklumi karena mungkin lu stres di rumah atau apa lu butuh pelampiasan. Tapi kalau SJW lu gimana itu melihat SJW ini? Karena kalau menurut gua SJW itu social justice warrior ya berarti ya istilahnya kan? Iya, maksudnya social justice warrior online, dan SJW asli mah nggak ada. Gak ada aslinya ya? Gak ada. Dalam kehidupan nyata pakai kiyep-kiyep juga ya? Gak ada. Kayak misalkan kayak lu pernah gak sih ngagetin orang terus kayak dia bilang kayak lu tahu gak sih kalau gue tuh gak bisa dikagetin, gue tuh punya mental illness yang kalau lu kagetin gue tuh traumatis sama yang gini. Jarang tau. Terus tiba-tiba ada teman lu satu lagi yang kayak ya lu tuh gak mentingin mentalnya dia, mental health orang gitu. Iya. Gak ada. Yang ada kalau di teman-teman kita kayak yaudah gak apa-apa, udah tenang. Sorry si Us begini. Us jangan kayak gitu gitu. Udah. Iya benar. Gak ada langsung deep, lu gak peduli mental dia, gak ada gitu ya? Iya. Sosial media dong. Lu mau bayarin psikiater dia gak gitu? Gak pernah ada. Ya gak pernah ada sih. Gak pernah ada, jadi kayak semua bullshit yang ada di sosial media yang seperti itu tuh gue nganggap kayak hal yang gue tweetin itu hal yang bisa gue omongin in real life. Kalau itu gak bisa gue omongin di real life, jangan di-tweet. Gue gak gue tweet. Oh gitu metodenya lu ya? Ya. Berarti kalau bisa, jadi ibaratnya tuh kalau nanti di debat di in real life, ya gue bisa debatin nih karena ini yang gue gue omongin bisa gue omongin nih. Iya. Oh.
Iya paham gue. Terus kalau dia sudah mulai kayak, ya kan kalau SJW kan pasti ngambilnya contoh. Misalkan kayak, nih lo tau gak banyak cewek-cewek yang diselingkuhin tuh hancur hidupnya. Contoh atau data ya berarti dalam tanda kutip ya? Selalu data. Ya data. Bukan pengalaman dia, pengalaman orang pasti. Iya lagi anjing. Iya. Selalu gitu kan bawanya kan. Terus gue bilang kayak, tapi lo tau gak ada pasangan yang mulai dari selingkuhan tapi akhirnya jadi soulmate. Lu tahu nggak ada hal yang kayak gitu? Ada iya. Ada kan? Ada. Nah iya, kenapa lu bilang selingkuh nggak boleh? Ini ada beberapa orang yang dari selingkuhan terus awet sampai sekarang. Banyak lagi, ada temen gue juga beberapa iya ada kan? lagi, iya kan? Gue iya. Ya udah, memang caranya salah. Tapi kalau akhirnya outputnya baik ya sudah, mau gimana? Gue sama bini gue nikah di awal salah karena emang hamil duluan gitu. Tapi ternyata outputnya baik buat kita berdua. Kenapa semuanya harus benar dalam proses itu kita manusia bukan mesin kan? Pasti ada salahnya. Iya. Ibarat kalau orang ngelinting rokok gitu, ada yang kegedean, ada yang kegendutan gitu. Apakah itu salah? Enggak. Ya emang kalau manusia mah ada aja cacatnya. Iya benar. Jadi kalau lu mau bilang kayak SJW itu ntar bawa data ini itu, enggak. Lu counter balik aja, emang ada data yang sebelum-sebelumnya nih kejadian ya. Dan itu sudah pernah gue lihat. Apakah gue jadi benci sama temen gue yang hidupnya bahagia berawal dari selingkuhan? Ya enggak tuh Mal. Gimana sih? Iya. Iya kan, malah gue salutnya adalah karena mereka mau menerima konsekuensi mereka gitu. Untuk dihujat terus-terusan soal perselingkuhan. Iya, dihujat bertubi-tubi sampai kayak punya anak pun anaknya masih dibilang hasil selingkuhan gitu. Tapi mereka baik-baik aja, berarti kan emang itu true love mereka. Wah, iya benar. Sebelumnya sama istri sebelumnya tidak sekuat itu mereka berdua gitu. Tapi pas sama selingkuhannya sekuat itu. Lah emang sama dia cocoknya gitu. Tapi jalan ketemunya aja memang ngehe. Tapi bang bener ini. Iya, gitu. kayak misalkan SJW ntar bilang kayak, ya kan kesian istri sebelumnya disakiti gitu. Sekarang gue tanya, apa yang lu pakai sekarang pun itu udah nyakitin orang. Lu bikin baju, emang lu tahu tuh yang nyablon itu dibayar berapa? Iya. Padahal mungkin bapak ibunya lagi sakit gitu, tapi dia harus ya nggak ada tambahan lain, cuma bisa nyablon gitu. Juga nyakitin orang. Iya. Iya juga ya. Terus ada baju lu kebuang, lingkungan hancur, karena kan fast fashion ini kan ngancurin lingkungan kan gitu. Iya terus-terusan ya. Iya. Nah kalau lu mau ngambil ke situ, gue boleh nggak ngomongin hal itu juga gitu? Dan ya kan dunia ini kan soal bagaimana ada yang disakitin dan ada yang nyakitin, Mal. Itu aja ya. Itu aja. Dasarnya. Iya. Dasarnya itu aja. Lu mau ngomongin apapun juga ya kasihan kan. Iya cuman emang harus ada gimana? Iya mau apapun itu, mau fast food ada juga orang ngekasihan. Iya. Mungkin dia kerja rodi padahal dia sebenarnya mau free time, ya bisa aja ya kita ambil ke situ ya. Kayak misalkan ya kayak emang nggak adil gitu, kayak misalkan kayak ada rumah tangga yang kelihatan baik-baik aja jadi couple goals gitu, padahal di belakangnya masing-masing, ngerti nggak Mal? Ada yang kayak gua gitu, yang dikiranya gimmick gitu. Padahal enggak. Lah kan nggak adil kan? Iya, tapi harus diterima, ya udah terima aja. Gue aja bisa menerima fakta itu, gue kalau nggak bisa terima gitu. Kalau emang dalam perselingkuhan tuh ada yang disakitin, ada yang nyakitin gitu, ya udah. Mau gimana? Lu terus benci sama pasangannya yang setelah sama selingkuhannya jadi berbahagia, kan aneh. Dia juga ya. Sedangkan untuk menemukan kebahagiaan itu dia harus ngelewatin, buat orang yang selingkuh ya. Iya. Ngelewatin perceraian, ngelewatin, ya dia juga repot juga gitu. Buat ngejar mungkin kebahagiaannya ini aja butuh repot juga ya. Terus buat ngebuat selingkuhan ini percaya kalau dia tidak akan melakukan itu lagi. Oh iya juga tuh, PR juga tuh. PR juga. Banyak effort. Banyak effort gitu. Ya udah, jadi terus mau bilang kayak terus abis diselingkuhin ternyata istrinya atau suaminya yang diselingkuhin karirnya lebih baik. Iya. Ya alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Iya. Berarti lu emang harus berhasil tanpa harus sama pasangan lu yang kemarin, ya udah. Oh, iya juga. Tapi memang sekarang jadinya kalau lu ngomong kayak gitu, kita kalau mau ngelihat kasus apapun, kayak misalkan contoh yang kemarin ada Alsyad itu juga akhirnya jadi semua ada yang disakitin, ada yang nyakitin.
Jadi kayak jadi netral aja gitu kayak udah iya. ya juga Karena sih. Kayak how it's supposed to be aja. Iya. Gak bisa, kayak komedi selalu ada obyeknya. Iya benar. Iya kan? Iya. Mau apapun pekerjaan apapun pasti ada obyeknya gitu Mal. Ada nyakitin sesuatunya gitu. Iya benar. Ada aja yang kerja di sini aja misalkan dia nggak pulang karena harusnya lebaran dia pulang tapi dia harus jaga nyakitin orang juga cara nggak langsung. Bikin gardu Telkom atau nggak bikin sutet. Lu pernah nggak Mal ke tempat kampung gitu yang lu di rumah teman lu itu bunyi sutetnya kedengeran. Iya pernah. Pernah kan? Ganggu ya. Iya. Tapi ya, itu untuk kesejahteraan orang banyak ya. Iya kan? Iya. Kalau lu mau terus-terusan ngomongin ke gue nggak ada habisnya Mal. Iya. Kalau lu, tapi kan kasihan gini, SCW mah cuma data doang. Tapi kayak, ya memang harus ada yang kampung yang kena sutet gitu. Maksudnya yang sutetnya di kampung itu gitu. Tapi kan itu untuk kesejahteraan orang banyak iya. gitu ya. Padahal tapi kan ganggu dia mereka ya. Iya Allah gue lagi nongkrong aja ngerokok kayak. Ada bunyi-bunyi gitu kan anjing serem banget ya. Iya. Gitu kayak ya yang kayak gitu kan maksud gue kayak. Lu kerja di Telkom aja gitu maksudnya. Ya ada aja yang kesakitin gitu. Iya gak ada yang iya. Apapun pekerjaan lu pasti nyakitin orang. Lu kerja di iPhone gitu. Ya lu nyakitin orang yang pakai Android. Wah, gitu ya. Jadi nyakitin yang Android ya? Iya. Kenapa sih? Apa-apa tuh sekarang tuh Apple gitu padahal Android lebih bagus nih misalkan. Iya gitu. Jadi masalah gitu. Orang pakai laptop gaming sama PC gaming gitu. Nah itu juga kan lu beli PC gaming nyakitin orang yang cuma bisa beli laptop gaming. Ya nyakitin rasanya. Iya. Ya lu pakai PC gaming lu, gue sama laptop doang nih, lemot lagi. Iya. Jadi semua itu dasarnya udah nyakitin dan disakitin. Iya. Gue nikahin bunda. Iya. Maksudnya istri yang seksi yang begitu gitu. Gue nyakitin yang istrinya jelek gitu. Wah. Iya. Lah iya kan. Ya gak bisa gitu ya. Kok gue gak dapat spek yang kayak Bang Uus ya. Iya. Gitu ya. Ya kenapa? Maksud gue tuh ya apapun yang lo lakukan makanya gue bilang jangan karena kayak takut gitu. Karena pasti nyakitin orang dan atau kita yang disakiti udah pasti ya. Udah pasti. Apapun lu statement lu, apapun opini lu udah keluarin aja. Apapun jalan hidup lu. Iya. Pasti ada yang disakitin, pasti ada yang nyakitin. Betul. Mau lu independen, mau lu ikut usaha keluarga, ada aja yang disakitin. Ada aja. Jadi apapun jalannya ya. Ambil aja udah yang hati lu jalanin aja. Kalau perkara ntar lu nyakitin ini. Kagak gue ikutin kata-kata lu juga nih pada. Gue nyakitin orang juga ini. Iya kan. Jadi tetap dua-duanya tetap ada tuh. Wih gitu aja tuh filosofi hidup tuh ya. Iya. Makanya kan kalau misalkan doa yang paling gue suka adalah bukan dilancarkan tapi dikuatkan. Ya itu benar. Harus dikuatkan ya. Dilancarkan tuh kayak itu kayak main game difficulty easy bro. Ya, main game difficulty easy itu achievementnya sedikit. Setelah lu tamat itu lu misalkan dapat ranking S udah namatin game ini, bonusnya nggak ada. Oh iya. Betul. Tapi kalau difficulty-nya lu mulai dengan hard, mati terus lu. Lu tidak ranking S, tapi lu ranking A, ranking B, itu lu pasti ada bonus tambahan untuk new game plusnya. Oh. Gitu. Jadi kayak dikuatkan aja. Sabar-sabar aja. Iya. Tamat-tamat juga kok ini game pasti ya. Iya. Gitu aja, jalanin aja deh. Betul Mal. Main kalau stres, ntar gue tinggal dulu deh, gue ngerjain yang lain Kayak dulu, ntar main lagi. Gue new game, hard. Terus gue tamat, iya. dapat equip yang misalkan main Resident Evil yang machine gun gak habis-habis. Ya, pelurunya. Itu bonusnya tuh. Ya. Terus pas kita new game plus, kita coba buat namatin lagi, teman kita bilang, anjing lu dapat senjata itu di mana? Di new game yang hard. Anjing harus gitu ya, harus hard. Nggak bisa gue. Ya udah terserah, ya udah nggak usah iri dengan Tommy gun gue dong. Iya padahal reward ya lu sesuai dengan perjuangan lu menuju ke situ ya. Nah gue dapat, lu juga mau mainin yang hard ya dapatnya segitu aja. Iya. Jadi ya udah, gue lebih lama main game ini kayak lu namatin easy lu 20 jam lu udah tamat gitu. Gue namatin ini 35 sampai 40 jam. Iya. Gue ngeluangin waktu lebih banyak nih karena banyak stage yang mampet gitu, yang ini harus gimana lawannya ya gitu.
Iya. Iya kan? Iya. Dan begitu lu ngulangin difficult yang sama tapi dapat equipment itu jadi lebih mudah ya, kayak gue udah pernah lewatin ini, lu kagak lewatin sih, gue gampang nih musuh-musuhnya nih. Oh iya, jadi gitu ya. Filosofinya gitu ya. Kok lu pengen punya equip gua tapi lu gak pengen ngelewatin difficulty yang gue pilih gimana? Iya benar. Iya, lu pengennya lu namatin easy tapi lu dapat amunisi tidak terbatas tuh tidak bisa dong, Bos. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Anjing, filosofinya dari main game ini ya. Iya. Difficulty-nya ya. Iya juga sih. Gak bisa Mal. Maksud gue tuh kayak lu pengen hidup baik-baik aja. Hidup itu akan baik-baik saja kok. Karena porsi baik-baik sajanya hidup itu bakal lebih sedikit dibanding yang tidak baik-baik aja gitu. Dan karena porsi baik-baik sajanya ini cuma sedikit, makanya lu bisa apresiasi itu. Bener. Makanya kalau udah ada komentar, gue yang aman-aman aja jadi PNS misalnya gitu ya. Iya. Ya lu jangan mengharapkan amunisi tanpa batas lu gitu ya. Amunisi tanpa batasnya kayak ya lu gak bisa kayak gue tiba-tiba liburan, tiba-tiba itu kan ini gue. Karena difficulty gue ngambil yang hard nih. Iya. Padahal kita sama-sama nggak ada, mau kita ada privilege enggak, sama-sama ada yang nyakitin ya. Betul. Mau lu privilege lu Bang Uus, lu anak orang kaya. Enggak juga cuy. Enggak juga kalau lu ngambil difficult hard ya pasti ya bener sih. Itu bisa menanggulangi itu tuh yang komentar kayak gue PNS aja lah, yang aman-aman aja lah, itu tuh. Nah yang jadi masalah adalah ketika orang yang ngambil difficulty easy. Iya. Terus kayak ngebandingin apa resultnya sama yang difficulty-nya hard. Dan karena yang ngambil difficulty easy banyak, jadinya kesannya jadi mereka yang bener, jadi kita yang salah. Oh karena mayoritas ngambil easy, kita ngambil hard. Jadi pola hidup juga, point of view juga udah beda ya. Us 5 tahun nikah tuh kacau lah pokoknya gini-gini. Malah 5 tahun gue itu sama bini gue tuh pas gue 2 tahun lalu berantem sama bini gue. Sudah lewat difficult hardnya ini. Iya malah pas di poin 5 tahun gue ke 7 tahun. Gak ada ribut ya gue mal. Oh gitu. Gak ada. Anjing juga berarti gitu. Kenapa Us gini? Ya karena mungkin lu difficulty-nya pengen yang di awal tuh yang easy gitu. Yang di rumah tangga tuh di awal pernikahan tuh tidak berjuang buat kebebasan lu untuk main game, lu tidak ngomongin kebebasan lu untuk kayak main sama teman-teman lu. Terus ketika akhirnya lu mandek secara ekonomi, terus lu tidak ada tempat untuk ngerilis itu karena lu sudah menendang teman-teman lu yang sebelumnya lu udah nggak boleh nongkrong sama dia gitu, lu nggak berjuang buat teman-teman lu gitu. Iya soalnya dia kalau ibaratnya ngambil difficult easy ya ikut-ikut aja ya, kayak udah ngikut aja lah. Akhirnya jadinya malah, kok lu enak Us gini-gini. Ya gue berjuangnya kan difficult hard awal-awal. Waktu gue difficulty hard di awal-awal, waktu kan yang paling anjing dari difficulty hard itu adalah di stage awal. Anjing. Karena kita kaget, anjing kok nih monsternya kok seagresif ini ya. Ini biasanya di ruangan ini cuma ada 1 zombie, kok ini jadi ada 3 ya zombinya. Kok abis gue bunuh zombie yang nongol bukan peluru sih gitu. Tapi cuma material buat upgrade senjata, peluru mana peluru. Iya kan? Iya. Tapi setelah kita pahamin, oh ternyata difficulty hard tuh di stage awal aja begini, oh berarti ntar di stage keduanya gue harus lebih prepare nih, harus agak irit peluru. Berarti gue harus udah upgrade yang ini di level segini, biar nanti gue bisa nembus monster yang ini gitu. Jadi hitungannya 1 zombie ini berarti 2 peluru, buat yang zombie kecil, zombie gede 3 peluru gitu. Cukup gitu. Jadi ngukur, jadi lebih pintar kan kita mainnya. Anjing. Dan itu filosofi itu udah bisa kita pakai untuk lu bertahan di industri juga itu ya. Ya maksudnya coba yang hard dulu awal, jadi nanti kalau misalkan kita bisa sustain, kan lu orang-orang yang sustain di industri juga kan. Jadi akhirnya bisa sustain karena lu ngambil difficult hard di awal gitu. Filosofi bertahan di industri bisa dipakai juga tuh akhirnya tuh. Memang jadi kayak ada orang yang kalau pengen easy ya silahkan, kalau mau hard ya silahkan. Cuman kalau lu ngambil easy jangan iri sama yang difficulty-nya hard. Jangan kayak tadi bilang, kalau punya unlimited itu mesin gun sih. Ya gua main hard anjing, ini mah udah tamat, gua lagi mainin yang gitu ya. Gitu. Iya. Orang bisa ngeluh doang ya. Iya. Lu yang aman-aman aja sih ya. Tanya kalau sama-sama difficulty hard ketemu tuh seru tuh. Ya kayak gini nih, difficulty hard, ya kan, saling paham gitu, jadi ya, jadi nggak bitter.
Gitu. Iya, nggak ada iya. Iya. Anjing juga tuh. Berarti pas kita buat netizen yang lagi nonton konten ini udah dapat ilmu yang berharga. Mungkin konten ini tahun ini tidak bersinar ya. Nanti tahun depan bener juga Bang Uus ngomong di konten. Kemarin tuh apa ya? Oh Tirta sih, gue pas kalau sama Tirta tuh ada yang ngomongin soal LeBron James. LeBron James kan di usia 38 tahun nih sekarang masih jadi orang paling jago di NBA. Betul. Dan orang jago di Lakers kan. Jadi banyak yang komen, wah nih bener nih waktu gue nonton podcastnya Bang Kemal sama Dr. Tirta nih ngomongin soal dokter pribadi sehingga LeBron James bisa kayak sekarang nih. Oh bener nih, nah kayak gitu-gitu kan bisa. Ada omongan kita ini mungkin bermanfaat untuk orang 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan. Betul. Dan itu akhirnya juga yang kayak yang gue nggak nyangka kan hasil obrolan kayak gini kan gak langsung. Dan gue sangat suka itu. Jadi nggak kepikiran itu keluar gitu. Kita ngobrol gini karena proses kita kemarin, ya kan? Nah nanti ya kenapa ini akan didengerinnya ntar kerasanya tahun depan gitu, karena mereka juga alhamdulillahnya mereka juga berjalan hidupnya gitu, ngadepin kehidupan juga. Oh, dan tiba-tiba nyampe aja konten ini nyampe dia lagi susah 2 tahun ke depan gitu ya. Pas ketemu makasih Bang Uus. Kayak main game sekarang gue main game gak pernah easy. Main game selalu hard. Tapi emang literally ya malah gue main game selalu hard. Iya. Gue gak pernah sih, gue akan mencoba itulah. Gue selalu hard. Iya. Jadi kayak bini gue pun mempertanyakan itu gitu. Dan ternyata di difficulty hard itu gue kan suka main game karena mendistract kepala gue kan. Iya. Karena kalau gue nggak main game itu kayak banyak yang dipikir entah gue mau bikin konten ini nih, gue lagi kepikiran buat bikin jokes ini nih kayak rame terus gitu mal. Tapi pas gue mainin difficulty hard, jadi gue fokusnya ke game itu, gue nggak mikirin kayak gue pengen bikin konten, nggak ada. Oh jadi konsepnya namatin game ini aja sampai tamat ya? Iya, being the best in the game gitu. Bukan apakah hasilnya gue the best di game itu akan orang kayak anjing Us lu Resident Evil jago banget, enggak. Buat kepuasan lu sendiri. Iya. Ya, paham nih gue. Ntar gue coba deh main difficult hard. Soalnya gue sejauh ini nonton series yang gue nyalurinnya kalau gue. Iya. Kalau gue namatin seri, tapi gue ntar coba deh. Karena kalau lu nonton series itu nggak full bisa lu maksimalkan mal menurut gue. Iya. Karena ketika lu nonton series, lu pasti binge watching kayak lu sambil scroll Twitter, lu sambil lihat Instagram, jadi nggak fokus. Tapi kalau lu main game, tangan lu tuh udah nggak bakal megang handphone. Fokus ya. Karena megang stick. Iya. Jadi kayak lu mau nge-tweet apa, lu mau apa, enggak, main game aja. Ntar gue coba deh filosofi itu. Asli. Kalau nonton mah tangan kita masih bebas mal. Iya. Tangan kita masih bebas. Masih bisa post. Iya benar. Masih bisa. Tapi gue coba deh nanti buat netizen yang udah nonton konten ini coba deh apa yang diomongin di sini direalisasikan gitu, coba dipraktekan gitu ya. Semoga nanti dari omongan kita berdua ini ada yang oh iya bener ini apa yang dikata ini. Gue juga coba main game hard nih, gue coba karena gue easy terus kan. Betul. Gue selalu easy tapi gue akan mencoba main hard ini. Tapi pokoknya thank you Us udah sama-sama datang di konten ini. Sama-sama. Thank you. Ya buat yang nonton sekali lagi intinya gue selalu bilang di akhir konten mohon maaf atas kesalahan yang ada di video kali ini ya. Siapa tahu gue sotoy sama Us berdua. Ya itu omongan kita berdua aja. Kan kita ngelakuin sesuatu kan pasti ada yang disakitin dong. Iya kan tadi kita udah makanya itu bener. Nah itu yang ngambil difficulty easy kan pasti tersakiti tuh tadi. Iya juga sih. Itu kan nyakitin gitu kita. Kalau yang hard coba masukin dulu, coba dijalanin dulu pelan-pelan. Oh iya bener gitu. Walaupun itu sulit. Iya. Apalagi kalau mengafirmasi omongan orang tuh kan paling sulit ya. Betul. Kayaknya Us gak bener. Wah itu kan gampang ya. Nah lebih gampang kan. Lebih gampang ya. Berarti dia kehilangan proses belajar. Iya. Tapi begitu, coba deh gue praktekin apa yang Us bilang. Ternyata agak sulit sih emang karena ini omongan Us anjing Us nih gini-gini. Tapi pas jalanin bener ya ternyata difficult hard ini penting ya. Kayak gitu. Nah makanya coba jalan aja. Kalau ada informasi yang salah sekali lagi langsung dibenerin aja di kolom komentar. So thank you Us sudah datang. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.